Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat dimanapun berada, sebentar lagi kita masuk ke bulan Dzulhijjah. Ada banyak pertanyaan. Ini pertanyaan berulang setiap tahun ada. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Di antaranya adalah ada yang bertanya apakah boleh kurban patungan sapi atau unta. Itu sudah banyak yang menjawab dari beberapa sumber, termasuk di dalam hadis Rasulullah SAW. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Imam Muslim meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW memerintahkan kepada kami patungan pada seekor unta dan sapi. Setiap 7 orang dari kami berserikat dalam 1 ekor. Artinya 1 ekor itu untuk kurban 7 orang dan caranya berpatungan. Atau dalam redaksi yang lain bahwa disebutkan dalam riwayat dikatakan bahwa suatu saat sahabat dengan Rasulullah SAW dalam perjalanan tiba pada hari Lebaran Idul Adha. Kemudian Rasul memerintahkan para sahabat untuk berpatungan. Itu diantaranya banyak sumber lah, dan ini sudah menjadi biasa di tiap-tiap daerah. Atau yang dikatakan dalam Kitab Majmu misalnya, Imam Nawawi menyebutkan dibolehkan patungan sebanyak 7 orang untuk kurban unta atau sapi, baik keseluruhannya itu bagian dari keluarga, ya kan, ahla baitin wahidin au mutafarriqin. Dalam Kitab Majmu begitu. Apakah itu 7 orang itu keluarga atau memang orang lain, artinya berserikat, berpatungan itu boleh. Nah, kemudian haruskah niat kurban dilakukan saat penyembelihan? Ini juga menjadi pertanyaan. Haruskah niat kurban dilakukan saat penyembelihan? Karena memang rata-rata kita ini kurban tidak menyembelih sendiri. Saat kesibukan orang-orang modern kian meningkat, banyak aktivitas, ada yang tidak bisa pulang kampung atau terikat pekerjaan dan lain sebagainya lah, bepergian. Maka proses dari mulai pembelian hewan kurban, perawatan, penyembelihan, hingga ngurus bagian itu, ini biasanya diwakilkan kepada orang lain atau kepada pengurus yang panitia kurban, DKM lah begitu ya. Nah, ini bagaimana kalau begini? Di sebagian tempat memang terdapat sebagian orang yang kurban itu dilakukan sendiri, dan ada juga yang memang dilakukan dengan cara ada membentuk kepanitiaan. Nah, para ulama berbeda pendapat tentang masalah tersebut. Ada yang melarang, ada pula yang memperbolehkan. Tetapi tentu saja sebagian ulama atau kebanyakan ulama memperbolehkan hukum berkurban di luar daerah domisili kita. Misalnya kita ada di sini, terus kurbannya di mana, itu memang menjadi perselisihan. Ada ulama yang tidak membolehkan, tapi ada juga ulama yang membolehkan. Ulama yang tidak membolehkan seperti Syekh Ali Shibromasili misalnya, menganalogikan dengan zakat yang dibatasi oleh wilayah tertentu atau zona. Nah, tetapi analogi ulama yang memperbolehkan, nah ini dinyatakan logikanya para ulama yang ini adalah mengikuti sedekah nadar yang tidak ada batas wilayahnya, bebas diberikan kepada siapa saja, di mana saja gitu. Nah,
Walaupun pendapat yang menyatakan sahih ini dianggap lemah oleh Ibnu Imad, artinya memang terjadi perbedaan yang kemudian memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk memilih pendapat yang mana. Bagi yang mengikuti pendapat boleh, bisa datang sendiri membawa hewan kurbannya ke lokasi tertentu, atau cukup transfer uang saja misalnya kepada panitia di tempat yang dituju, panitia lokasi yang ditarget itu. Ini ada penjelasan dalam kitab I'anatut Thalibin juz 2 halaman 595. Dijelaskan, wa amma naqlu darahima min baladin ila baladin ukhra liyasari biha udhiyatan biha fa huwa jaizun. Nah, di dalam kitab I'anah disebutkan, adapun mengirim uang dari satu daerah ke daerah yang lain untuk dibelikan hewan kurban, itu hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Dalam kitab yang saya miliki di juz 2 halaman 595. Nah, jika proses penyembelihan diwakilkan, lantas kapan orang yang hendak berkurban itu memulai niatnya? Ini perlu kita cermati. Pada dasarnya niat dalam berkurban dilaksanakan saat penyembelihan hewan kurban. Kalau kita kurban sendiri itu. Nah, tapi jika penyembelihan hewan tersebut diwakilkan kepada orang lain, nah, yang tadi itu karena dia transfer atau melalui panitia tidak mampu, baik karena dia tidak mampu melakukannya sendiri sehingga diwakilkan kepada yang lain, bentuk panitia di kampung sendiri atau di tempat lain. Jika penyembelihan hewan tersebut diwakilkan kepada orang lain dan orang yang berkurban sudah berniat dalam hatinya bahwa ia hendak berkurban, maka niatnya sudah sah walaupun nanti saat penyembelihan tukang jagal tidak melakukan niat lagi. Ini sebagian pendapat ulama begini nih. Dengan niat yang khusus, jadi si jagalnya itu tidak melaksanakan niat yang khusus, tapi orang yang kurbannya tadi sudah niat di awal waktu penyembelihan waktu penyerahan kepada panitia. Itu sudah cukup. Bahkan seandainya penyembelihan hewan kurban tidak tahu, sekalipun orang yang kurbannya tidak tahu ini jam berapa disembelihnya, itu sekalipun tidak tahu, kurbannya itu tetap sah. Ini penting ini. Masih dalam I'anah, wa idza wakala bi kafat niyatul muwakili wala hajatan li niyatil wakil bal law lam ya'lam annahu mudhin lam yadur. Ini masih I'anah. Apabila seseorang mewakilkan penyembelihan kurban, maka cukup niatnya orang yang mewakili saja. Tidak dibutuhkan niatnya orang yang menerima perwakilan penyembelihan. Bahkan meskipun apabila penyembelih tidak mengetahui bahwa yang disembelih merupakan hewan kurban sekalipun, tidak menjadi masalah. Ini dalam I'anah. Artinya orang yang mewakili itu, panitia itu tidak masalah walaupun dia tidak niat menyembelih kurban. Karena tadi di awal yang kurban sudah melakukan niatnya waktu penyerahan, itu sudah cukup. Sebagian ulama ada yang berpandangan lain. Niat bagi orang yang mewakilkan menyembelihan hewan kurban kepada orang lain bisa dilakukan saat penyerahan atau saat penyembelihan. Jadi ada dua opsi bagi orang yang berkurban itu. Yang diwakilkan kepada orang lain, bisa dia itu niatnya pada saat penyerahan hewan kurban atau pada saat penyembelihan. Dia menyaksikan kurbannya, lalu dia niat di situ. Itu boleh. Tapi ada sebagian kecil pendapat ulama yang justru menganggap tidak sah apabila niatnya hanya saat menyerahkan saja. Nah, ada lagi. Ini namanya juga perbedaan. Kemudian ada ulama yang menengahi perbedaan pandangan tersebut dengan memberikan batasan. Apabila orang yang berkurban belum berniat sama sekali,
maka niat tetap harus dijalankan oleh pelaksana penyembelihan kurban. Jadi kalau ini ulama yang menengahi, kalau orang yang kurban itu belum melakukan niat sama sekali, maka niat itu harus dijalankan oleh pelaksana kurban, pelaksana penyembelihan yang ditunjuk oleh panitia tadi. Kalau orang yang kurbannya itu belum niat sama sekali. Ini seperti apa yang terdapat dalam kitab Qalyubi wa Umayroh. Dalam kitab Qalyubi wa Umayroh disebutkan, ini juz keempat ya. Sebentar, kalau tidak langsung dibacakan takut salah kalau tidak hafal ya. Nah, disebutkan di sini pada halaman 385. Wa in waqala bidabhi nawa inda i'ta'il wakili ma yudhha bihi au inda dabhihi at-tadhiyata bihi. Artinya gini, apabila ada orang mewakilkan penyembelihan kurban, maka niatnya bisa pada saat menyerahkan hewan kurban atau pada saat menyembelihnya. Nah, ini dalam kitab Qalyubi wa Umayroh. Jadi kalau orang yang mewakilkan kurbannya, boleh dia melakukan niatnya itu saat penyerahan hewan kurban atau pada saat penyembelihan hewan kurban. Nah, menurut sebagian pendapat tidak cukup niat saat menyerahkan saja. Artinya harus ada niat pada saat penyembelihan. Bagi orang yang berkurban juga harus menyerahkan tentang niatnya nanti sekalian. Itu. Jadi ini harus, kalau dalam Qalyubi begitu. Saya ulangi, apabila ada orang mewakilkan menyembelih kurban, maka niatnya bisa pada saat menyerahkan hewan kurban kepada panitia atau pada saat penyembelihan. Yang nyembelihnya orang lain tapi dia menyaksikan niat di situ langsung. Nah, menurut sebagian pendapat tidak cukup niat saat menyerahkan saja. Bagi orang yang berkurban juga harus menyerahkan tentang niat nanti sekalian. Ini jelas sekali ya. Tetapi dalam kitab Rawdoh, sebagaimana disebutkan dalam kitab aslinya, dikatakan boleh mendahulukan niat sebelum penyembelihan berlangsung menurut pendapat yang paling sahih, dengan berdasarkan pada pendapat yang memperbolehkan niat pada saat penyerahan hewan kepada panitia, bukan pada saat penyembelihan saja. Dengan demikian niat dalam penyembelihan tersebut menjadi syarat mutlak apabila memang dari orang yang mewakilkan belum niat sama sekali. Ini dalam kitab Qalyubi. Artinya kalau orang yang mewakilkan kurban itu belum niat sama sekali, maka niat pada saat menyembelih orang yang mewakili itu wajib, menjadi syarat bahwa dia harus melakukan niatnya kurban untuk si A bin Anu itu. Tapi kalau tadi sudah pada saat penyerahan, yang menyerahkan hewan sudah niat, maka itu sudah cukup. Ini adalah jalan tengahnya. Tetapi kan memang sunat kita yang kurban menyaksikan penyembelihan hewan kurban, sekalipun bukan kita yang menyembelihnya. Nah ini realitas di Indonesia itu. Tampaknya sangat jarang terjadi orang yang menyerahkan uang baik melalui transfer maupun tunai atau menyerahkan hewan secara langsung tidak terbesit niat dalam hatinya. Kayaknya jarang orang begitu menyerahkan uang, transfer uang, menyerahkan hewan, biasanya sudah terbesit dalam hatinya untuk apa? Berkurban. Jadi kalau mengambil pendapat yang tengah-tengah, kalau sudah terbesit begitu ya sudah, itu sudah termasuk niat. Maka bila demikian, ketika panitia menerima kemudian mengirimkan hewan tersebut ke daerah tertentu dengan berpijak pada ulama yang memperbolehkan, dan di sana penerima kedua tidak mengetahui secara detil ini kurban dari si A, dari si B, dari si C dan lainnya sebagaimana
disebutkan tadi, maka hukum penyembelihan tetap sah saja karena niat itu pada orang yang niat kurbannya tadi. Nah, niat cukup dilakukan orang yang menunaikan kurban dan cukup dilaksanakan pada saat penyerahan hewan kurban saja atau pada saat mentransfer uang, pada saat menyerahkan uang untuk pembelian hewan kurban. Nah, itu barangkali. Karena itu tadi yang bagus itu ya sunat wa annahu yustahabbu hudurul mudhi. Dalam i'anah kan disunatkan orang yang berkurban itu menyaksikan penyembelihan hewan kurbannya. Nah, ini salah satu penjelasan dari kitab I'anatul Thalibin dan kitab Qayyubi wa Umairah supaya kita lebih mendapat kepastian tentang pendapat para ulama. Itu saja barangkali karena yang masuk hari ini pertanyaannya itu saja. Mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.